Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Penantian panjang akhirnya terbayarkan lunas, menanti 2 tahun lamanya meski ada rasa kecewa. Paling enggak ada jalur legal. Legal ya, nggak pakai I. Jadi bisa streaming aman di rumah. Nah, film ini akhirnya menjawab semua pertanyaan kawan-kawan tentang apa, siapa, kapan, kenapa, di mana semua sejarah Black Widow ini bermula. Tentang asal-muasal Natasha Romanoff yang akhirnya bisa bikin kita tidur nyenyak. Aku tahu ada banyak teori berdatangan termasuk dari aku pribadi dan jangan berkecil hati. Kubur dalam-dalam semua teori itu karena kita semua salah besar. Oke yuk, mari diulas aja. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari singkat film Black Widow. Wait. Perasaan bioskop pada tutup. Nonton di mana sih Bambang ini? Disney Plus Premier Access. Disney Plus, bukan Disney Plus Hotstar ya. Loh, bukannya bayar sekian dolar? Ember. Punya temen kan? Ya udah, patungan aja bayarnya. Kelar. Oke, sebelum kalian ngomel makin panjang, tenang nih. Isi video ini kuusahakan spoilernya seminim mungkin. Jadi yang belum sempat nonton, santuy aja. Dan ini bukan video spotlight atau breakdown, jadi ini isinya full review. Black Widow. Film ini mengambil 2 latar waktu. Pertama, 20 tahun sebelum Natasha Romanoff menjadi subjek Red Room untuk program Black Widow. Dan kedua setelah Captain America Civil War di tahun 2016. Di sini kita akan dibawa ke sisi cerita Natasha Romanoff yang belum pernah ditampilkan di sepanjang karirnya sebagai Black Widow sampai ia mati mengenaskan di Endgame. Masa kecil Romanoff tidak seperti anak-anak lain meski terlihat bahagia dengan keluarganya. Ya, meski sebuah fakta, ternyata keluarganya tersebut adalah keluarga palsu. Yang dimana di dalamnya ada Yelena Belova, Melina Vostokov, dan Alexei Shostokov, aka Red Guardian. Dan misi Natasha kali ini adalah menghancurkan induk semang dari semua ini bermula. Yap, siapa lagi? The one and only, Dreykov. Oke, kurang lebih seperti itulah plot ringkasnya. Aku mulai dari meluruskan teori-teori sebelumnya ya. Sekali lagi mohon maaf, jangan berkecil hati. Aku juga salah kok. Tidak ada namanya Face Swap. Tidak ada namanya Taskmaster menguasai Red Room. Tidak ada namanya Rick Mason atau Iron Maiden. Dan bla 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 bla. So sorry. Yang hanya bisa kupastikan adalah Natasha Romanoff bernasib sama dengan Tony Stark dan Steve Rogers. Oke, udah. Sekarang impresiku untuk film ini. Black Widow pada dasarnya punya pengemasan cerita yang hampir sama dengan film-film Marvel Studios lainnya. Hanya saja, film ini mencoba menggali lebih dalam sisi humanis dari seorang pahlawan super yang mungkin kurang tersajikan selama ini. Babak awal film ini perlu diacungi jempol ya. Terlepas akhirnya sepintas terlihat ya semua ini kayak Mission Impossible. Cuma ya jangan bodoh, ini kan film superhero, jadi semua akan di luar nalar dan nggak bisa diprotes juga. Ya beda ceritanya film balap-balapan mobil, terus kayak film superhero. Ups. Plotnya dikemas sangat rapi, 2 jam waktu yang pas buat mencerna alur ceritanya. Mulai dari kisah masa kecil Natasha dan Yelena, Natasha yang awalnya jadi mata-mata Rusia terus membelot jadi agent SHIELD, sampai sedikit sejarah dirinya dengan Clint Barton alias Hawkeye di Budapest. Beberapa adegan aksi benar-benar memukau, meski di banyak kesempatan kadang tensinya melempem. Hal yang kurasakan adanya potensi yang hilang. Ini nggak tahu kenapa ya. Cukup disayangkan, terutama buat tokoh Taskmaster, Red Guardians, dan Dreykov yang kurang stand out. Untuk pentokohan karakter mungkin yang paling kusoroti peran Yelena. Pilihan yang tepat memilih Florence Pugh. Ini tandeman yang pas buat peran Natasha Romanoff di sini. Chemistry antara keduanya dapat sedapet-dapetnya. Interaksi kecil bisa benar-benar ku notice di sini. And honestly, kalau emang Yelena nantinya akan menggantikan peran Black Widow ke depannya, setuju. No debat. Oke, sekarang kita beralih ke aspek visual dan scoring.
Lagi, namanya film Marvel Studios. Ya cita rasanya 11-12 dari semua film-film mereka. Mungkin serialnya aja yang kali ini berbeda ya, kayak WandaVision dan Loki. Ya, even nonton pakai speaker Harman Kardon pun tetap experience-nya yang paling menyenangkan kalau bisa nonton semua ini di bioskop. Feel-nya bakal lebih dapat. Ya, Black Widow bukanlah film yang harus dikasih nilai 100, tapi ini tribute sempurna untuk Scarlett Johansson. Tetap masih membekas rasanya tokoh ini yang semulanya akan dibawakan Emily Blunt dan terpilihlah Scarlett Johansson. Dan perannya sampai di Endgame masih muter-muter terus di kepala. Even Black Widow harus bernasib sama dengan Iron Man dan Captain America yang berakhir karirnya. So, kita kasih standing ovation lah. Mewakili teman-teman di luar, pasti ada yang kecewa lantaran untuk kesekian kalinya gagal nonton Black Widow ini di bioskop. Ya emang ada solusinya, Disney Plus. Bukan Disney Plus Hotstar. Kalau nggak salah Disney Plus Hotstar gitu, Black Widow bakal tayang di Oktober. Cuma mungkin kalian masih mikir-mikir 2 kali, atau mungkin bingung gimana cara nonton dan bayar Premier Access-nya. Dan atau akunya aja yang terlalu naif nih. Aku yakin sebenarnya kawan-kawan tuh tahu harus berbuat apa, meski tetap, jalur orang dalam tidak kusarankan. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.